bisa lihat dari pancaran wajahnya. Saya ingat, kita belum bisa kitabnya sedikit. Ya, ini tuntunan Roh Kudus, jadi saya harus berbicara mengenai shalom, mengingatkan kita selalu, menguatkan kita selalu, untuk selalu sukacita, untuk selalu damai sejahtera. Ya, pernah lihat nggak gambar Maria, Yusuf, Tuhan Yesus, terus kepalanya ada buletan, lingkaran, gitu. Nah, itu kenapa ya? Kok dilingkar-lingkarin? Pernah nggak lihat? Ya, itu ada satu gambar itu kalau nggak salah tuh di atas tuh, udah lama nggak pernah nggak pernah dibersihin itu 3 dimensi kalau nggak salah, lurus gambarnya begini, miring gambarnya begini gitu, ya. Jadi ada gambar yang Tuhan Yesus, Yusuf dan bayi Yesus itu digunderin. Ceritanya orang suci, orang kudus, gitu ya. Ada terang cahaya kemuliaan. Orang Islam bilang itu nur cahaya. Ya, Allah. Orang Islam kalau Allah itu tidak digambarkan, tapi cahaya, terang cahaya. Nah, orang Kristen yang dipenuhi sukacita, damai sejahtera, shalom, ya, mukanya terang. Walaupun dia nggak perawatan di salon, ya, betul, mukanya terang. Biarpun dia hitam, kayak saya, ya, tapi terang, kan gitu kan? Nah, kalau orang yang tidak ada sukacita, damai sejahtera, apalagi dia pakai kuasa kegelapan, mukanya gelap. Betul nggak? Pernah lihat nggak orang muka gelap? Ya, apalagi kalau dia pakai kuasa kegelapan, ada jampi-jampi, ada opo-opo yang dia pakai, mukanya gelap. Ya, biarpun dia cuci muka berapa kali juga tetap gelap. Bisa nggak bedain? Saya dulu kecil, saya cerita, dulu saya kecil, kalau ada papa saya datang dengan teman-teman, ya papa saya dulu suka minum, ya, dan mungkin juga dulu pakai kuasa gelap, opo-opo gitu ya. Jadi kalau dia datang sama teman-temannya, orang-orang Ambon zaman dulu, dan sekarang juga masih ada orang-orang yang suka peminum-minum gitu kan, yang suka pakai pakatan-pakatan ya, pakai kuasa-kuasa gelap gitu ya. Dulu waktu saya kecil sebesar Carlos gitu, ya, saya nggak bisa lihat mukanya, gitu loh. Jadi saya selalu begini, nggak bisa gitu, mau lihat nggak bisa, ininya nggak bisa nengok gitu, nggak bisa. Kaki saya juga saya jangan lihat, gitu. Mukanya mau lihat nggak bisa. Nggak tahu ya, itu mungkin karunia kepekaan dari Tuhan ya. Jadi saya tahu orang itu pakai gitu, ada kuasa gelapnya, ada nggak bagusnya, ada jinnya, ada setannya gitu. Jadi saya nggak bisa lihat. Mungkin karena saya masih kecil, jadi saya punya rasa takutnya masih besar, jadi saya nggak bisa lihat ya. Tapi setelah saya besar, dewasa, saya berani bisa lihat. Gitu. Saya bisa lihat, bahkan saya bisa lihat gini dan lihat orang yang bersih itu bisa bedain gitu. Orang pakai, orang nggak pakai, gitu. Ya, jadi ujilah roh. Kita anak-anak Tuhan harus pintar. Tapi walaupun begitu, saya ada pengalaman. Saya pun pernah jatuh, ya, di apa namanya, di pelet lah istilahnya, di ini orang pernah jatuh. Itu karena apa? Karena kita kasih peluang itu masuk dalam rumah kita. Itu dulu saya ini bagi saya ini ujian ya. Saya diuji Tuhan, dipercaya uang banyak, gitu ya, uang banyak. Hati saya terlalu senang, gembira. Saya tidak bisa kuasai diri. Hati yang gembira juga itu bagus, tetapi harus bisa menguasainya juga. Kalau orang bergembira jangan terlalu berlebihan. Kalau orang sedih jangan terlalu sedih. Gitu. Kuasailah dirimu. Gitu.
Nah, pada waktu itu saya waktu kebanyakan duit itu ya, dalam usia yang namanya kaget ya, baru pernah pegang uang gitu ya, uang yang besar ya. Akhirnya saya hatinya selalu gembira dan selalu kayak mau belanja mulu, keluar mulu gitu. Tidak tenang. Itulah celah. Itu celah. Di saat saya tidak tenang, saya tidak bisa fokus berdoa dengan baik, dengan benar, dengan kusuk gitu ya. Tuhan izinkan pencobaan itu masuk dalam hidup saya. Dan saya nggak bisa lihat ini dari Tuhan atau ini cobaan. Gitu. Saya anggap kita harus berbuat kasih, kita harus mengasihi orang. Gitu. Saya welcome aja, siapapun saya welcome. Tanpa saya sadari, kuasa-kuasa kegelapan itu masuk di dalam rumah saya, menguasai saya, menguasai anak-anak saya. Dan saya hidup selama 3 tahun di dalam kegelapan. Akhirnya Tuhan jatuhkan. Tuhan jatuhkan, Tuhan izinkan perkara kalah, ya. Tuhan izinkan uang saya yang tadinya seperti keran air, ya, mengalir melulu, berhenti itu kerannya. Sampai 1,5 tahun keran itu berhenti. Perkara masih jalan, tapi kerannya berhenti. Perkara ada berapa perkara ya, di Banjarmasin 4, di Jakarta 4. Kalah, gitu loh. Satu persatu kalah. Gitu. Ya, keran berhenti 1,5 tahun. Berhenti, benar-benar berhenti, nggak netes-netes. Berhenti langsung, Tuhan tutup kerannya. Ya, 1,5 tahun habis semua tabungan. Habis semua. Sampai 3 hari nggak makan, 4 hari nggak makan. Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu, ya saya kalau diberkati berlimpah-limpah, saya hatinya tidak tenang, kegirangan, gitu. Tidak bisa menguasai kegirangan saya. Ya, itu berbicara soal kegirangan, kebahagiaan. Ya, dan juga berbicara soal kesedihan. Ya, Tuhan juga nggak suka kalau kita berlebihan kesedihannya. Itu seolah-olah Tuhan tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menolong kita. Betul nggak? Ya, Tuhan juga nggak suka. Pokoknya, ya, Tuhan tidak suka kita terlalu lebay. Ya, lebay dalam hal kegembiraan, lebay juga dalam hal kesedihan. Tuhan mau kita biasa-biasa saja, yang wajar saja mensikapi masalah itu. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya keyakinan, percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia, Bapa yang menyertai sepanjang perjalanan kita. Jadi, untuk apa kita sedih terlalu berlebihan? Untuk apa kita juga kegirangan sampai Tuhan malu? Ini orang kegirangan kayak orang gila nih. Nah, kan ada kan orang kayak tua kayak begitu, atau kita sendiri kalau lihat teman kita kegirangan kayak orang gila gitu, kita bilang ini kayak orang gila ya, bikin malu aja. Nah, jadi semuanya yang Tuhan mau selalu standar, normal. Menghadapi masalah biasa saja. Ya, yakin dan percaya ada Bapa kita yang akan menolong. Kalaupun berlimpah berkat, yakin dan percaya, oh, Bapa kita yang kasih kita. Bapa tahu kita lagi butuh ini. Kita juga jaga nama baik Bapa kita. Jangan sampai Bapa kita malu. Ya, ini sekedar ya. Jadi shalom itu sukacita, damai, sejahtera. Sukacita yang tidak berlebihan itu diimbangi dengan apa? Damai. Damai itu tenang. Damai. Ya, seperti laut yang bergelora, ya. Tapi kalau damai itu dia anteng, tenang, dan sejahtera. Sejahtera itu merasa cukup. Jangan berlebihan. Gitu. Ya.
Sampai di situ mengenai shalom. Ya, saudaraku semua. Nah, sekarang kita masih lanjut di hal kerajaan surga. Saya mau ajak kita untuk, karena kita murid Tuhan Yesus, kita mau lihat nih apa sebenarnya yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita gitu loh. Ya, semua tercatat di dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus. Kadang ada di Matius, dia sama dengan Lukas, ya, karena murid-murid Tuhan itu ada yang mencatat gitu ya. Jadi ada yang bersamaan dicatat, ada juga yang tidak dicatat oleh murid yang lainnya. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk melihat ajaran-ajaran apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya. Fokusnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kita bukan hal dunia, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hal kerajaan surga. Itu fokusnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita fokus tentang kerajaan surga. Ya, itu fokusnya Tuhan. Dalam 3 tahun Tuhan Yesus mengajar, dia fokus tentang itu, hal kerajaan surga. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita semua berasal dari surga dan harus kembali ke surga dan harus hidup sama seperti di surga. Makanya dalam doa Bapa kami diajarkan, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Bukan berarti bumi ini sudah jadi surga, bukan. Itu. Tetapi Bapa berkuasa atas bumi dan juga surga. Dan kita anak-anaknya yang berasal dari surga juga harus berkelakuan seperti orang-orang surga. Itu. Tuhan bilang kita bukan berasal dari bumi, bukan dari dunia ini. Kita berasal dari surga. Oleh sebab itu, kita harus berkelakuan seperti orang-orang surga. Gitu. Kalau kita jatuh, ya sudah, minta ampun, bertobat. Ya, tetapi jangan terus jatuh dan jangan terus mencintai dunia ini. Ya, udah banyak kita lihat orang mati. Karena apa? Karena memang ada waktunya, semua ada waktunya. Dalam pengkhotbah kita, pengkhotbah 3 dikatakan segala sesuatu ada waktu dan masanya. Gak ada yang abadi di dunia ini. Jadi kita semua ada yang mati bukan karena tua, tapi mati karena masih kecil juga sudah mati. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat kan? Kalau di kuburan tuh nginjek-nginjek kuburan, ada kuburan yang kecil, ini bayi rupanya, baru lahir langsung mati, ya kan? Ada kan? Nah, ada yang, kalau kita hitung umurnya, 5 tahun dia udah mati. Kenapa? Oh sakit, oh ketabrak, oh apa, gitu kan? Jadi kematian itu bukan hanya orang-orang yang sudah tua, tapi anak muda, anak kecil, bayi yang baru lahir sekalipun bisa Tuhan ambil. Oleh sebab itu, fokus kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, fokus kita adalah kerajaan surga, bukan dunia ini. Ya, bersikaplah, berpikirlah, berperasaanlah seolah-olah kita mau mati besok. Sehingga apa? Sehingga kita langsung rapat barisan, langsung koreksi diri, langsung evaluasi diri, langsung perbaiki diri. Begitu. Jangan berpikir seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya, lalu kita hidup sesuka-sukanya. Hiduplah seperti kita mau mati besok. Supaya apa? Supaya kita cepat berbenah diri, koreksi diri, evaluasi diri, perbaiki diri. Karena kita bisa sewaktu-waktu kita bisa mati. Gitu. Ya. Kematian orang percaya itu adalah keuntungan. Ya, bukan kesialan, bukan kemalangan, adalah keuntungan. Kalau dia percaya dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan dengan hidupnya. Ya, kemarin kita sudah bicara soal Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan, nanti saya akan buka
kita bikin perayaan Natal, saya akan buka tentang hal yang ya menarik ya, bukan cuma sekedar damai sejahtera gitu. Yang Tuhan Yesus datang bukan cuma sekedar membawa damai sejahtera begitu. Karena seringkali orang kalau Natal tuh temanya damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya, kan gitu ya. Nah, tapi kehidupan Tuhan Yesus sendiri, dia bagaimana kita tidak ikutin. Padahal Tuhan Yesus datang itu memberikan contoh teladan. Hidup dia seperti apa? Itulah gambarannya. Baik, nah, kita buka sekarang. Kembali lagi, kita buka hal kerajaan surga. Mari kita baca dari Matius. Kemarin sudah tentang hal penabur ya, menabur benih ya. Lalu tentang lalang dan gandum. Ya, nah sekarang tentang Matius 13 ayat 31 sampai 35, cuma 5 ayat. Matius 13 Oke, 31 sampai 35. Ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya, saya baca aja ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Mereka tuh murid-muridnya ya, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, ya, ada daun sawi hijau putih, pernah lihat kan daun sawi ya? Nah, ada di tengah-tengah tuh ada putih, ya kayak bunga kecil, tapi ada hitam-hitam. Jarang orang lihat karena apa? Dia gampang jatuh. Ya, kalau udah digeprek-geprek, ya hitam-hitam dia, kayak panah-panah gitu ya. Nah, itu biji sesawi sekecil itu, ya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya, ya. Diambil, ditabur di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, ya. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dia dari kecil, ya seperti titik-titik batu kecil, tanah gitu, tapi dia bisa besar. Bahkan bisa jadi tempat sarang burung, ya. Dan ini Tuhan ya menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Ada 2 perumpamaan. Yang satu tadi biji sesawi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan ya dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus selalu pakai perumpamaan supaya yang ngerti ya dia berbahagialah. Yang nggak mengerti dia dibiarin Tuhan nggak ngerti. Nah, kuncinya supaya apa? Supaya kita minta Roh Tuhan beri kita pengertian. Gitu. Ya, nggak ada orang bodoh. Ya. Yang bodoh itu orang yang tidak tahu kuncinya. Kuncinya yaitu minta Roh Tuhan beri kita hikmat, akal budi, pengertian. Jadilah orang pintar. Begitu. Ya. Jadi Tuhan biarin tuh pakai perumpamaan-perumpamaan supaya yang ngerti berarti dia sudah pakai Roh Tuhan. Ya. Yang nggak ngerti dibiarin. Salah sendiri, kenapa lo gak pakai Roh Tuhan, gak minta Roh Tuhan, gak berdoa, Tuhan kasih saya kepintaran dong, roh hikmat, akal budi, pengertian. Nah, gitu ya. Jadi 2 perumpamaan, yang satu biji sesawi kecil seperti tanah, ya, tanah kecil-kecil gitu ya, batu-batu kecil, tapi hasilnya bisa jadi pohon yang besar. Yang satu lagi apa? Ragi. Ragi itu untuk bikin roti ya. Roti itu dari tepung, dicampur air, campur telur gitu atau susu ya.
ya dibudak-budak gitu ya, dibanting-banting, ya dibiarin aja. Lalu dibiarin sampai 1 jam gitu. Kalau nggak pakai ragi, ya itu tepungnya tinggal begitu bantet. Ya, tapi kalau pakai ragi, bubuk ragi ada di warung-warung tuh namanya Fermipan. Mereknya Fermipan. Yang mamanya kita biasa bikin roti, kue, ya pakai Fermipan. Roti itu pakai Fermipan. Jadi makanya, nah ini kebetulan kita ada roti. Jadi roti itu lembek, tung gitu kan. Nah, kalau kita robek begitu kan ada tepungnya tuh jarang-jarang gitu. Itu yang bikin ngembang, yang bikin itu adalah ragi. Kalau nggak pakai ragi, itu rotinya jadi padat, tepungnya jadi keras, gigitnya keras gitu. Ya. Nah, Tuhan memberikan 2 perumpamaan, ilustrasi. Ya. Artinya apa? Artinya, saya langsung jawab aja ya. Artinya apa? Tuhan mau kita punya pengaruh, punya dampak. Jangan kita nggak punya pengaruh. Jangan kita jadi orang di belakang aja. Kalau duduk di belakang, diem gitu. Ya, dipanggil, ayo maju, ayo kerjain ini gitu. Enggak, di belakang aja diem. Lu Talita suka begitu. Dia nggak mau gitu. Nggak boleh, ya. Tuhan mau kalau yang mau masuk kerajaan surga atau orang-orang yang berasal dari kerajaan surga, dia harus punya sikap berpengaruh, harus punya sikap influencer. Jadi influencer, maaf mulut saya ribet. Menjadi influencer. Kalau biasa main media sosial, ya. Ada orang-orang influencer, influencer ya. Jadi dia selalu mempengaruhi orang dengan kirim-kirim ucapan selamat pagi, ayat-ayat Alkitab, dengan maksud supaya orang itu jadi kuat, hiburan, gitu ya. Memberikan video-video yang menghibur, memberikan video-video yang mendidik, ya, memberikan teladan, contoh yang baik, ya. Kalau dia sering kirim itu, dia akhirnya menjadi seorang influencer, memberikan pengaruh kepada orang lain, gitu, ya. Seperti seperti seorang guru, ya, seorang guru, dia punya tanggung jawab. 30 murid itu dia diberikan tanggung jawab oleh dinas pendidikan. Kepala sekolah ya, kepala sekolah perintahin lagi guru-guru semua. Saya nggak mau tahu, pokoknya semuanya harus kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, semua harus lulus 100%. Itu oleh kepala sekolah. Kalau nggak, kredibilitas kita, ya, sekolah kita turun, jatuh. Gitu. Ya, dianggapnya guru-gurunya tidak berhasil mendidik anak-anak. Begitu. Bisa-bisa sekolahnya ditutup, dianggap gagal. Gitu. Makanya guru-guru itu adalah influencer. Memberikan pengaruh dengan apa? Memberikan pelajaran, memperhatikan yang kurang mengerti, dia kasih lagi tambahan PR, ya. Kasih lagi tambahan soal-soal sampai murid itu jadi paham, jadi ngerti. Gitu. Ya, jadi akhirnya lulus. Gitu. Nah, lulusan sekolah itu, ya, ada yang masuk perguruan tinggi negeri lagi. Semakin banyak yang masuk perguruan tinggi, semakin sekolah itu akreditasinya bagus. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi, bukan hanya guru, tapi kita semua, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, harus berdampak, harus berpengaruh, harus punya effort. Apa tuh effort? Usaha untuk mempengaruhi orang menjadi
baik. Biji sesawi yang kecil hitam itu bukan Nael, bukan. Kecil hitam bukan Nael, bukan. Nael mah ganteng, ya kan? Biji sesawi, maksudnya gitu loh. Ya, biji sesawi, biji tumbuh-tumbuhan ya, sayur sawi yang suka ada di bakmi itu, yang hijau, ya. Nah, biji sawi itu kecil, ya, tapi dia bisa menghasilkan buah atau sayur sawi yang besar. Bahkan kalau dirawat dengan baik, tadi di Alkitab dicontohkan apa? Cabang-cabangnya bisa dijadikan sarang burung. Berarti biji sesawi yang kecil itu punya dampak yang sangat besar. Gitu. Dan bisa jadi makan buat berapa orang itu. Satu sawi yang dicabut gitu, ya, bisa kasih makan berapa orang. Apalagi kalau kita beli sawi di pasar segini-segini ya, kecil-kecil gini ya kan? Nah, kalau di Alkitab mungkin di bangsa Israel sana kali, biji sesawi sampai jadi sarang burung itu berarti gede banget, ya kan? Tinggi kayak pohon kali, ya kan? Itu bisa makan berapa orang? Satu kampung kali ya, iya kan? Nah, jadi jangan berpikir, oh saya ini masih kecil, saya nggak bisa mempengaruhi orang. Jangan berpikir begitu. Oh saya perempuan, saya nggak bisa mempengaruhi orang. Oh saya belum kerja, saya nggak punya duit, saya nggak bisa mempengaruhi orang. Jangan berpikir begitu. Oh saya baru masih siswa sekolah misalnya. Saya nggak bisa bisa. Di dalam hal apa? Dalam hal pergaulan. Dalam hal berteman. Ya, saya bisa ya mempengaruhi. Kalau ada yang nggak benar ngomongnya, kotor, ya, di sini saya dengar banyak sekali anak-anak kecil semua bicaranya, wow, mungkin dengar dari orang tuanya bicaranya, wow, ya, saya juga orang tua yang suka marah, ya, tapi saya berusaha loh. Gitu. Kalau saya udah bicara yang nggak benar-benar, oh Tuhan Yesus ampunilah, ya. Jangan itu dijadikan kebiasaan, ya. Yang harus dijadikan kebiasaan adalah ucapan haleluya, amin, haleluya itu terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus baik, itu yang harus jadi kebiasaan, ya. Aku mengampuni, aku memaafkan, ya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan lebih besar dari segala roh-roh yang ada di udara, di dunia ini. Itu perkataan-perkataan yang baik. Segala yang baik pikirkanlah. Segala apa yang baik, ya, lakukanlah. Ya. Jadi jangan melakukan justru perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan jorok, ya, ujaran-ujaran kebencian, ya, ujaran-ujaran sakit hati, ujaran-ujaran putus asa. Jangan. Karena apa? Karena kita punya Bapa di surga. Ya, Bapa di surga. Kita harus jaga nama baik Bapa kita, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga. Jadi nama baik kita adalah Bapa di surga. Citra dan kemuliaan Bapa surga harus kita jaga. Ya, jadilah berdampak kepada teman kita, kepada saudara kita, ya, orang tua kita. Ya, jadilah berdampak. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Yes, dimulai dari diri sendiri. Ayo ikut saya. Kita katakan, pegang dada kita. Aku mau berdampak. Menjadi contoh. Yang baik. Untuk orang. Karena nama Tuhan ditinggikan.
Amin. Amin. Ya, sampai sedemikian jauh ya pembacaan firman Tuhan dan sharing dari